Sob Funia, welcome back to YouTube channel Funia, Fakta Unik Dunia. Baru-baru ini ada fakta baru mengenai perawat yang dianiaya, dijambak, hingga ditendang ayah pasien. Sob Funia pasti sudah tahu ya video yang beredar di media sosial tersebut. Polisi telah menangkap pelaku penganiayaan CRS, orang perawat perempuan di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Surabaya. Pelaku berinisial JT itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka. JT pun angkat suara mengenai insiden penganiayaan tersebut. Menurut JT, dirinya mengalami kelelahan hingga memicu emosi yang berujung pada penganiayaan. Sebab selama beberapa hari, JT menjaga anaknya yang dirawat di rumah sakit tersebut lantaran menderita radang paru-paru. Saya sudah kelelahan, sudah beberapa hari saya harus menjaga anak saya, tutur JT di Polrestabes Palembang pada Sabtu 17 April 2021. JT mengatakan emosinya tiba-tiba tersulut ketika melihat perawat mencabut jarum infus dan tangan anaknya berdarah. Mohon maaf, saya emosi sesaat, saya mengakui sudah melakukan tindakan di luar kendali, ujarnya. Berikut Mimin sajikan beberapa fakta mengenai kasus penganiayaan perawat ini ya Sob Funia. Yuk langsung saja kita simak. Viral di media sosial. Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis 15 April 2021 di ruang IPD 6 kamar 6026 Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang dilakukan JT, ayah pasien anak yang dirawat oleh korban. Pelaku diduga emosi karena terdapat darah saat korban mencabut selang infus dari tangan anaknya. Aksi kekerasan pun dilakukan JT ke korban di depan petugas RS Siloam Sriwijaya Palembang lainnya. Tindakan tersebut direkam oleh salah satu petugas RS Siloam Sriwijaya Palembang hingga akhirnya video tersebut menyebar dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku JT tak segan untuk mendorong dan menjambak rambut korban. Dia merasa bersalah? Enggak juga. Jangan keluar. Jangan keluar. Enggak ada urusan ya. Lu polisi, lu punya anak gak? Kalau anak lu sekarang berjalan kayak gini. Mengaku anggota polisi. Saat menganiaya dan menghardik korban dan rekannya, pelaku sempat mengaku sebagai seorang anggota polisi. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Keperawatan RS Siloam Sriwijaya Palembang, Benedikta Betty Bawangning Tias, saat menggelar konferensi pers di ruang MCU RS Siloam Sriwijaya Palembang. Saat insiden terjadi, ada salah satu keluarga pasien lainnya yang sedang dirawat di lantai 6 mencoba melerai perkelahian tersebut. Yang membantu itu mengingatkan ke pelaku jangan main hakim sendiri karena dia juga polisi. Pelaku awalnya mengaku sebagai polisi, tapi kita sudah dapat informasi jika dia bukan polisi, ujarnya. Lu polisi, lu punya anak gak? Kalau anak lu sekarang berjalan kayak gini. Lu polisi, lu punya anak gak? Lapor ke polisi. Korban yang mengalami penganiayaan akhirnya melaporkan peristiwa yang dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang di hari yang sama. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, Kompol Moch Abdullah membenarkan adanya laporan perawat Christina Ramauli Simatupang dan sedang dalam proses penyelidikan. Laporannya sudah kami terima dan kini masih dalam proses penyelidikan unit reskrim, ujarnya. Dukungan dari banyak pihak. Mendengar adanya penganiayaan yang dialami salah satu tenaga kesehatan atau nakes di Palembang, PPNI Sumsel pun turut geram. Saya sangat menyayangkan kekerasan yang dilakukan oknum keluarga pasien di RS Siloam Sriwijaya Palembang. Kita akan dampingi dan kawal ke jalur hukum, katanya. Dukungan pun turut hadir dari pemuda Batak Bersatu dari Banyuasin dan Palembang. Komunitas tersebut mendatangi Polrestabes Palembang untuk menanyakan terkait kasus yang dialami oleh korban pada hari Jumat siang. Kami harap pihak kepolisian dapat memproses laporan dari korban, supaya pihak rumah sakit tidak menutupi atau kasus penganiayaan korban demi bisnis, ucap Situmorang, salah satu anggota komunitas pemuda Batak Bersatu tersebut. Reaksi warga.
Diduga tak terima dengan pemberitaan yang menyudutkan pelaku JC, akun Instagram @halomelisa21 yang diduga merupakan istri pelaku akhirnya mengunggah postingan. Dia memposting foto perawat Christina dengan caption "Pelaku penganiayaan pada anak saya". Postingan yang dibuat beberapa waktu lalu sontak menuai cibiran dari warganet, seperti akun Instagram @msy_reni yang bagaimana penganiayaan tersebut, apakah korban memukul, menendang perut, dan menjambak rambut pasien. Anaknya ibu kalau anaknya di rumah sakit dibahayakan dengan jarum suntik, akan diam atau akan melindungi anaknya? Secara suster yang tidak merasa bersalah dan tidak ada kata maaf, jawab akun Instagram @halomelisa21. Dia juga menulis komentar di kolom bahwa perawat Christina yang tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf justru menyalahkan keluarganya. Secara suster yang melakukannya tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf dan masih menyalahkan kami. Silom itu rumah sakit internasional, bos. Kita juga bayar cash biaya pengobatannya. Kita mau berobat, bukan mau cari masalah. Pembelaan tersebut malah membuat akun Instagram tersebut dibanjiri cibiran oleh para warganet. Komentar demi komentar dari warganet yang menuliskan kasus kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan. Habis dilepas infusnya, diberi kasa dan ditempel plester, lalu ditekan menggunakan tangan. Karena memang darah belum berhenti, bisa keluar lagi kalau tidak ditekan menggunakan tangan. Kalau kejadiannya seperti itu bukanlah penganiayaan. Memang seperti itu, ditekan kembali, tulis akun Instagram @dila15595. Diduga tak dapat membendung kritikan dari para warganet, akun Instagram @halomelisa21 akhirnya dikunci untuk umum. Kondisi psikis korban. Direktur Umum Dirut RS Silom Sriwijaya Palembang, Bona Fernando mengungkapkan jika korban sedang dirawat di rumah sakit karena pasca kejadian, korban mengalami luka fisik dan psikis. Korban sedang dirawat di rumah sakit ini sempat mengalami trauma yang cukup hebat, katanya. Bona mengatakan kondisi Christina Ramauli Simatupang sudah berangsur membaik dan pelan-pelan bisa kembali bekerja melayani pasien lagi. Jadi tersangka terancam 2 tahun penjara. JT ditangkap oleh polisi pada hari Jumat 16 April 2021 malam. Kini dia telah berstatus sebagai tersangka dan JT disangkakan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Tersangka diancam penjara selama 2 tahun. Hasil pemeriksaan tersangka sudah mengakui seluruh perbuatannya, kata Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira saat melakukan gelar perkara hari Sabtu. Sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada di dalam korban dan juga pihak sekolah. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan. Wah, kalau begini sih kasusnya Mimin juga turut geram ya Sob Funia sama pelaku yang berinisial JT tersebut. Awalnya sok-sok mengaku sebagai polisi dan yang telah dia perbuat kepada korban itu sangat keji dan merupakan tindakan yang melanggar hukum ya Sob Funia. Sekarang Sob Funia tidak perlu khawatir karena pelaku yang berinisial JT tersebut sudah ditangkap polisi dan diancam 2 tahun penjara ya Sob Funia. Dia akan mendapatkan ganjaran apa yang telah dia perbuat. So, sampai di sini dulu Mimin menemani Sobat Funia ya, dan juga jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah supaya Sobat Funia tidak tertinggal video update terbaru lainnya. So last but not least, thank you for watching and bye bye.